Mana tepuk tangannya dong jamaah dari Bandung. Masya Allah luar biasa. Buat jamaah Islam itu di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah bagaimana jika aku rindu. Yeay. Tepuk tangan dong buat tema kita hari ini. Dan kita pengen tahu juga apa benar jika kita atau mungkin jika hati kita tiba-tiba merasakan rindu namun gak tahu dari mana asalnya. Itu katanya merupakan rasa rindu itu muncul dari seseorang yang telah menyebut kita dalam doanya. Wow, cie ibu sering disebutin nama doa, dalam doa orang bu? Sering? Sering kebingungan, loh kayaknya ada rasa-rasa apa gitu ya, mohon izin. Kita minta Ustaz Syam ngejelasin deh. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang seluruhnya di studio ataupun di rumah. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ada sebuah kisah yang sangat indah dan lengkap yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua para pembaca Al-Qur'an dan para orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah tentang kerinduan seorang Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahandanya dan kerinduan yang sangat besar dari seorang ayahanda terhadap anaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini ada pelajaran yang sangat penting. Kalau ditanya apabila kita merasakan ada kerinduan yang mendalam dari hati kita terhadap seseorang, apakah itu berarti orang tersebut senantiasa mendoakan kita? Maka jawabannya yang pertama, mari kita berhusnudzon, berbaik sangka. Sesungguhnya kita tidak pernah tahu hati seseorang. Dan sesungguhnya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Berarti tidak bisa kita tahu orang yang mana doakan kita sama orang yang mana yang tidak mendoakan kita, karena memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita juga merahasiakannya supaya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Maka kalau perasaan, oh ya Allah, kenapa saya tiba-tiba merindukan orang ini ya, kenapa tiba-tiba saya teringat sama orang ini ya, maka baik sangka saja mungkin saya sedang didoakan olehnya atau sebaliknya dia sedang membutuhkan doa saya. Misal yang kita rasakan, kita sedang merindukan orang yang sudah lama meninggal dunia, misalnya ada sahabat kita atau saudara kita atau orang tua kita, kakek nenek kita, tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita, teringat sama mereka, maka cepat-cepatlah untuk mendoakan mereka. Misal dia laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampuni dosanya, sayangi ia. Kenapa? Karena kita berhusnudzon bahwa dia juga sedang mendoakan kita. Kalau kita sudah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ini, maka disebutkan dalam riwayat ada malaikat yang bertugas mengirimkan doa kita ini sampai kepada mereka, sehingga mereka pun mengangkat tangan, Allahumma nawwir, ya Allah terangilah hidupnya orang yang sedang menerangi kuburku hari ini. Artinya ketika kita mendoakan mereka, mereka otomatis membalas doa-doa kita. Perasaan kita rindu kepada orang lain bisa dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama tadi rasa cinta. Yang kedua bukan hanya cinta, rasa benci.
Cinta dan benci itu mirip-mirip ya Bu ya. Sama-sama letaknya di hati. Makanya ketika Laila Majnun, ya kita kenal Laila Majnun. Tapi nama aslinya Qais dan Laila, namanya Qais. Qais ini dipaksa untuk membenci Laila. Ketika Laila sudah menikah dengan lelaki lain dikatakan, wahai Qais, wahai Majnun, berhentilah kau Majnun. Berhentilah engkau menjadi orang yang gila dan rindu kepada Laila. Dia itu sudah dilamar oleh orang lain, dia tidak mau lagi sama kamu. Apa kata Qais? Saya tidak mau membenci Laila. Kenapa? Karena cinta dan benci itu sama aja. Sama-sama ada di hati. Saya maunya melupakan Laila saja, bukan membenci Laila. Karena kalau saya benci dia, apa bedanya dengan saya mencintainya? Sama-sama ada di dalam hatiku. Makanya kalau kita cinta sama orang jangan berlebihan. Kalau benci sama orang jangan berlebihan. Karena sama-sama ada di dalam hati kita. Bagaimana dengan kita saling mendoakan? Saling mendoakan ini adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya menjadi wali Allah. Ada orang yang diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Disebabkan karena amalan apa? Amalan dia tidak pernah lupa mendoakan orang lain di setiap salatnya. Allahumma gfirli warhamni. Allahumma gfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini perintah dari sahabat Nabi, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dari lisan baginda Nabi SAW. Agar apa? Agar kalau berdoa jangan sendirian. Makanya nih kami anjurkan kepada seluruh jamaah, meskipun lagi sendirian, ndak usah pakai kata ganti saya. Pakai tetap kami. Misal sholat subuhnya sendirian ibu-ibu ya. Nggak usah pakai Allahumma hdini fi Allahumma hdini fi man hadait. Nggak usah. Tapi langsung baca Allahumma hdina fi man hadait. Pakai na aja, pakai kami. Wa'afina fi man afait. Meskipun sholat sendirian. Kenapa? Mendoakan orang lain itu tidak ada ruginya, justru banyak manfaatnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo ibu. Mau yang ini dulu, tengah dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nali Suhaini dari Majelis Taklim Masjid Besar Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong. Dari Bandung jemaah kita ini Masya Allah. Silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Boleh. Maaf Ustadz, terkadang saya suka ngerasa rindu banget. Jadi saya suka ngerasa rindu pingin balik lagi ke Tanah Suci atau ke Baitullah gitu. Nah bagaimana cara saya ngobatin rasa rindu itu gitu? Daftar umroh. Daftar lagi terus gitu ya? Itu aja. Itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu dong ini Masya Allah. Jawaban terlalu singkat. Tunggu. Mas sudah daftar lagi. Izin Habib dong Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di rumah juga angkat tangan. Kalau mau rindu, mau ke Tanah Suci. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Jadi cara melampiaskan rindu kita kepada tanah haram, tanah suci, satu, sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid, salat tepat waktu. Biasanya kalau ke Masjidil Haram, mau salat subuh, kita berangkat jam 3. Sekaligus tahajud. Di Indonesia, nanti kiamat baru datang. Tuh, perlihatkan bahwa kita mau ke tanah suci. Dan kalau bisa nabung 20.000 satu hari. Kali sebulan 600.000.
600.000 kali 12, 7.200.000. 7.200.000 kali 5, 36 juta. Sudah bisa daftar. Benar. Sudah bisa daftar. Sehari 20.000. Selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi per 5 tahun berangkat lagi insya Allah umroh. Satu pertanyaannya. Apa tuh? Gimana ambil 20.000? Ya duit siapa itu? Ya makanya itu ngambil duit siapa tuh. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Makasih banyak. Mudah-mudahan tadi mengangkat tangannya berdoa insya Allah dalam waktu dekat bisa datang berkunjung ke Tanah Suci. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ayo yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya lagi Ibu Bapak. Ayo ada yang mau bertanya? Di atas nih. Oh yang senyumnya manis nih di atas silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Rohaeti dari Majelis Taklim Masjid Besar Pangalengan Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong. Masya Allah silakan pertanyaannya Ibu. Saya ingin bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Boleh Ibu silakan. Habib, kenapa saya sering merasa rindu tiba-tiba kepada suami, padahal setiap hari saya bertemu sama suami. Tapi masih suka rindu. Iya. Oh genit Ibu. Iya. Itu aja pertanyaannya. Tepuk tangan dong buat Ibu. Makasih banyak Ibu. Ya akhir Mas Fadli. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu itu enggak genit. Tapi ibu itu betul-betul mencintai, menyayangi suaminya. Karena wa'asyarahunna bil ma'ruf. Mempergaulinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Sehingga istrinya rindu. Jadi kalau ada suami yang dirindukan oleh istrinya, dicintai sama istrinya, ini suami Masya Allah. Ini suami Masya Allah. Berarti ada kelebihan bagi suaminya. Berarti ada poin besar bagi suaminya, sehingga suaminya ini baru pergi sebentar rindu. Hilang sedikit di wajahnya rindu. Lama pulangnya rindu. Karena apa? Karena suaminya memperlakukannya dengan baik. Gajinya dikasih, dilebihin, ya kan? Apalagi? Disayangin, dicintain, diperhatikan, dikasih hadiah. Wah Masya Allah. Bentuk rindu tersebut wajar dan hal yang lumrah. Apalagi mempunyai istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah. Puncak kerinduannya bukan bertepuk sebelah tangan, tapi menciptakan ketenangan, kebahagiaan, dan cinta kasih sayang. Gila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa khairun. Qala allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wanita yang baik? Wanita yang baik itu gimana? Ayo Bu, penonton di rumah. Yang baik itu kalau lihatnya enak, dilihatnya enak tuh. Enak dilihatnya, taat sama suaminya, dikasih perintah Masya Allah, gak pernah ngelawan, berperilaku baik, berkata lemah lembut. Nah ini baru istri yang soleha. Istri yang soleha adalah nurut sama suaminya. Kan tandanya wanita masuk surga itu, salah satu tandanya adalah nurut sama suami. Kalau di rumah punya istri, kerjaannya nih, bukan tukang marah-marah, bukan tukang apa lagi? Menggerutu. Tukang apa lagi? Ini yang hafal nih. Tukang ngomel-ngomel. Bukan tukang apa lagi? Tukang ngambek. Bukan tukang ngambek, apaan lagi? Tukang rese. Rese, tukang apaan lagi? Banyak maunya. Nah intinya kalau bukan yang seperti dikatakan Ustadz Maulana, ini adalah cerminan istri yang dirindukan sama suaminya. Ketika seorang istri dan seorang suami saling merindukan karena akhlakul karimah yang baik, berkata-kata yang baik, bisa menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga suaminya, dan suami mencintai istrinya, menyayanginya, maka ini sakinah, mawaddah warahmah, cinta, kasih sayang dan kebahagiaan. Masya Allah. Wajar bagi seorang suami merindukan istrinya, istri merindukan suami. Karena apa? Karena sifat watak karakternya mencerminkan akhlakul karimah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika rumah tangga didasari sebuah hukum, hukumnya adalah hukum Allah dan Rasulnya, maka ada acuannya. Hidupnya ada arahnya, hidupnya ada tujuannya.
Hidupnya memiliki sebuah aturan. Aturannya yakni mengikuti aturan Allah dan Rasulnya nggak akan ada problematik. Masya Allah. Ada masalah sedikit kembali ke Al-Quran hadis. Masalah sedikit kembali dengan hukum Allah. Ini yang bahagia. Masya Allah. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Jazakallah khairan kasihan ilmunya. Nah buat jamaah juga udah pasti tahu dong ya. Dengan memperbanyak kita memberi sedekah. Semakin banyak pula kita mendapatkan rezeki dari Allah Ustadz Maulana. That's right. That's Yang right. jelas kalau kita banyak bersedekah akan digantikan lebih banyak lagi. Amin. Nah ini nih ada juga nih buat kita berbagi dari CT Arsa Foundation. CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan. Dengan cara apa? Nih. Melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka dengan cara melalui apa? Doa dan sedekah terbaik dengan apa? Scan QRIS atau KRIS ya. CT Arsa di bawah ini nih. Nah di sini nih. Ya. Ini Masya Allah. Makanya, jamaah jangan lupa ya kita masih melanjutkan tentang rindu. Oh ya Allah. Rindu apa lagi? Rindu. Setelah yang satu ini, jamaah. Alhamdulillah. Apa sih rindu apa lagi?